Hi, it's me Ingrid Yohana. Di video kali ini, aku akan share ke kalian gimana caranya melakukan pembayaran ke pihak ketiga melalui uang persediaan yang ada di bendahara. For your information, untuk Pemda DKI sekarang itu udah tidak menggunakan sistem tunai alias cashless. Jadi semua pembayaran itu harus melalui Nah, di tahun 2021, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk merubah sistem keuangan mereka yang tadinya dari sistem informasi pengelolaan keuangan daerah menjadi sistem informasi pemerintah daerah. As a user, menurut aku, sistem SIP-D DKI itu lebih gampang digunakan dan memudahkan aku dalam bekerja. Karena di dalam satu sistem bisa kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan sehingga bisa lebih menghemat waktu. Oke, itu tadi sedikit informasi tentang sistem terbaru SIP-D DKI. So, sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Check it out. Oke, pertama kita buka dulu situs webnya sipddki.jakarta.go.id/sipkd/home. Kemudian klik login. Nanti akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, kita tinggal pilih aja tahun anggarannya, kemudian isi ID loginnya, lalu isikan passwordnya, kemudian kode captcha-nya, lalu klik login di sebelah bawah. Nah, di contoh kali ini aku akan membayar sewa mesin fotokopi dengan nilai DPP 14 juta rupiah dan dikenakan tarif pajak PPN sebesar 10% dan juga PPh pasal 23 sebesar 2%. Oke, pertama klik aplikasi, kemudian klik SPJ UPGU. Kemudian klik garis 3 yang ada di bawah tulisan aksi, lalu klik tambah, lalu akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, di bagian ini kita diharuskan untuk mengisi seluruh rincian dari kegiatan yang ingin kita bayarkan. Dari mulai subkegiatan, nomor arsip filing, nama dan NIP PPTK, kemudian rincian rekening dari penyedianya juga, semuanya harus diisi secara lengkap. Nah, untuk isian uraian BKU, nomor arsip, nomor dokumen itu nggak ada hal yang baku ya, jadi disesuaikan saja dengan peraturan yang ada di SKPD atau di UKPD masing-masing. Nah, ini nih bagian yang paling penting saat ngisi nomor rekening dan juga NPWP dari penyedia. Nah, pada saat mau memasukkan nomor rekening, bagian yang di kotak warna merah itu harus selalu diklik ya. Nah, setelah diklik, dia akan muncul nama sesuai rekening dan juga alamatnya. Kalau misalnya nomor rekeningnya itu salah, maka nama dan alamatnya itu tidak mau muncul. Begitu juga dengan NPWP-nya. Dengan adanya sistem seperti ini, aku harap sih dapat meminimalisir gagal transfer karena salah nomor rekening. Jika sudah diisi semua, kemudian scroll ke bawah dan geser kursor ke sebelah kanan. Nah, di sini kita harus mengisi kolom nilai SPJ. Untuk volume dan harga satuan tidak diisi juga tidak apa-apa. Yang penting nilai SPJ-nya harus ada. Nah, yang harus diperhatikan pada saat kita mau mengisi nilai SPJ, nilai yang harus kita masukkan itu adalah jumlah yang harus kita transfer ke penyedia ditambah dengan pajak-pajaknya. Nah, dalam kasus ini pajaknya itu adalah PPN dan juga PPh pasal 23. Nah, untuk rincian pembayarannya kalian bisa lihat di skema ini. Kalau misalnya kecepatan, kalian bisa pause videonya ya. Jika nilai SPJ sudah diisi, kemudian klik simpan, lalu klik ya.
Sampai di sini SPJ-nya sudah didaftarkan dengan tanggal bukti dokumen tanggal 9 Juli. Nomor buktinya tadi yang udah dibikin, kemudian nomor BKU mohon itu otomatis dari sistem ya. Nah, di bawah kolom aksi itu kita masih bisa menghapus ataupun merubah rincian yang tadi sudah dibikin sebelumnya. Nah, seperti tadi di skema yang udah aku kasih contoh, itu kan nilai SPJ 15.400.000 dengan PPN 10% sebesar 1.400.000 dan PPh pasal 23 2% sebesar 280.000 itu sudah kita potong atau kita pungut dari penyedia. Nah, pajak yang udah kita potong atau pungut tadi itu harus kita catat penerimaannya. Caranya klik penerimaan pajak, kemudian klik garis 3 yang di bawah kolom aksi, lalu klik tambah. Nah, di sini kita masukin aja nomor BKU-nya tadi, kegiatan itu kan nomor BKU-nya 192. Kita klik aja 192. Kemudian klik kirim. Nah, di sini kita isi lagi, kita lengkapin lagi datanya. Untuk nomor arsip itu aku samain aja sama kayak nomor arsip kegiatan yang tadi udah kita input. Terus nomor bukti dokumennya juga aku samain aja sama nomor arsipnya. Untuk tanggal bukti dokumennya juga aku samakan dengan tanggal SPJ yang tadi. Untuk uraian bukti dokumen juga tidak ada format yang baku ya, jadi terserah kalian tergantung dengan SKPD atau UKPD-nya masing-masing. Tapi kalau misalnya kalian mau ngisi yang sama dengan aku, ya it's okay, monggo, boleh-boleh aja, silakan. Dan untuk uraian pajaknya juga aku samain aja sama uraian bukti dokumen. Habis itu kita ke kolom jenis pajak, kita klik aja kaca pembesar yang ditandai merah. Karena ini PPN, maka aku pilih PPN 10% yang nomor 4. Terus scroll ke bawah dan klik kirim. Nah, di sini otomatis nilai pajaknya akan muncul sebesar 1.400.000. Sama seperti skema perhitungan yang tadi udah aku tunjukin kan? Scroll aja ke bawah, kemudian klik simpan. Lalu klik iya. Nah, PPN yang tadi sudah kamu pungut itu sudah dicatat di penerimaan pajak dalam sistem IBKO. Nah, tadi kan pajaknya itu nggak cuma PPN, tapi ada PPh pasal 23 juga. Nah, otomatis PPh 23 juga harus kita berlakukan sama dengan PPN, yaitu dicatat di dalam modul penerimaan pajak. Caranya sama seperti dengan yang PPN tadi, cuman bedanya itu pada saat kita mau memilih jenis pajaknya. Tadi kan kita pilih jenis pajaknya PPN. Nah, pada saat PPh 23 ya kita pilih jenis pajaknya PPh 23. Karena ini sewa mesin fotokopi, maka pilihannya adalah PPh pasal 23 jasa dan sewa. Besarnya 2%. Kita pilih, kemudian kita klik kirim yang ada di sebelah bawah. Setelah itu kita lihat, nah nilai pajaknya 280.000 sama seperti dengan skema yang tadi udah kita hitung. Tapi kalau misalnya nilai pajaknya itu berbeda dengan perhitungan kita, ini bisa dirubah kok, tenang aja. Nih seperti berikut, ya kan? Tapi karena ini sistemnya udah canggih, menurut aku sih nggak mungkin salah ya. Jadi kita masukin aja, kemudian kita klik simpan, lalu klik ya. Nah, sampai proses ini PPh pasal 23 nya juga sudah dicatat di penerimaan pajak pada IBKO. Kemudian SPJ dan pajak yang tadi sudah kita input harus dicatat di dalam RSK. Caranya klik SPJ RSK, kemudian klik garis 3 di bawah tulisan aksi,
Nah, di sini sudah ada nomor BKU mohon 192 yang tadi sudah kita input. Kemudian nilai bukunya 15.400.000, terus kita klik tanda pensil yang di kanan itu. Lalu kemudian klik tambah RSK, terus pilih RSK. Nah, klik penyedia sewa mesin fotokopi. Kemudian kita geser ke kanan. Nah, pada nilai RSK itu kita isikan sesuai dengan nilai buku RSK atau nilai SPJ yang tadi sudah kita input, yaitu Rp15.400.000. Setelah itu scroll ke bawah dan klik simpan, kemudian klik iya. Nah, di sini RSK-nya itu sudah dicatat. Oke, setelah SPJ, pajak, dan juga RSK-nya sudah diinput, proses selanjutnya adalah kita harus mengajukan SPJ tersebut ke PA. Caranya gampang, yaitu klik pengajuan SPJ ke PA, kemudian klik garis 3 yang di bawah tulisan aksi, kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, di sini tuh udah ada SPJ UP dengan nomor BKU 192 yang tadi udah kita input. Nah, kita cek dulu nih nilai RSK-nya, nilai SPJ-nya, terus nilai kas masuk, kas keluarnya juga harus kita cek dulu sudah sesuai dengan yang tadi kita input. Jika sudah oke semuanya, di bawah kolom aksi itu ada tanda ini. Nah, kita klik aja. Kemudian Anda yakin, kita klik iya. Nah, di sini itu SPJ-nya lagi dalam proses pengajuan ke PA. Oke, next step adalah kita login menggunakan usernya PA. Lalu klik aplikasi, kemudian klik persetujuan PA. Lalu klik garis 3 di bawah tulisan aksi. Kemudian di sini ada SPJ UP nomor BKU 192, yaitu pembayaran jasa sewa mesin fotokopi dengan nilai SPJ 15.400.000. Nah, di sini PA bisa melihat rinciannya. Kemudian jika sudah diperiksa dan sudah oke, nah, tugas PA selanjutnya adalah menyetujui SPJ UP yang tadi sudah diajukan. Caranya klik tanda merah ini, kemudian akan muncul pop-up Anda yakin, klik saja iya. Dan di sini SPJ yang tadi sudah kita ajukan nomor BKU 192 itu sudah disetujui oleh PA. Kemudian klik permohonan token PA, klik lagi garis 3 di bawah kolom aksi. Nah, di bagian ini PA sebelum menyetujui memberikan token harus mengecek dulu untuk nomor BKU 192 pembayaran sewa mesin fotokopi, nilai SPJ-nya adalah 15.400.000, tetapi nilai netonya adalah 13.720.000, yang artinya penyedia akan menerima uang sebesar 13.720.000. Kenapa nggak 15.400.000? Karena nilai SPJ 15.400.000 itu kan tadi udah sama dengan pajak, sedangkan pajak itu kan kita yang menyetor, bukan penyedianya. That's why penyedia itu cuma dapat nilai SPJ dikurangi dengan pajak-pajaknya, begitu. Jika semuanya sudah oke, kemudian PA mengklik tanda yang berwarna merah, kemudian mengisikan NRK PA-nya, lalu klik tanda yang di kotak merah itu. Terus jika sudah oke, klik request token. Kemudian akan muncul pop-up Anda yakin melakukan request token, klik saja iya, dan tokennya sudah ada. Kemudian klik simpan token. Anda yakin, klik iya. Nah, di sini proses token sudah berhasil disimpan. Kemudian kita logout aja dan login lagi
ke usernya bendahara. Oke, next step adalah bendahara melakukan proses transfer pembayaran ke penyedia. Caranya klik aplikasi, kemudian klik transfer SPJ. Terus klik garis 3 yang ada di bawah kolom aksi. Nah, di sini sudah ada nih SPJ UP dengan nomor BKU 192. Kita geser aja ke sebelah kanan kursornya. Nah, nilai SPJ-nya 13.720. Kita klik yang tanda merah itu. Kemudian nah, di sini akan muncul rinciannya. Ada nilai BKU mohon 15.400.000. Nilai potongan itu adalah PPN plus PPh 23 sehingga nilai transfernya adalah 13.720. Nah, kalau misalnya transfer manual itu harus dipilih tanggal ya, tapi karena di sini aku pilihnya transfer online, untuk tanggal transfer manualnya dikosongin aja. Kemudian kita klik transfer online dan akan muncul pop-up transfer SPJ BKU online. Kita klik aja iya. Dan udah sampai sini proses transfernya itu berhasil dan sudah dipindah bukukan uangnya sebesar 13.720 dari rekening UP bendahara ke rekening penyedia. Nah, di sini bisa kita lihat untuk metode transfernya online dan statusnya pesan dari banknya berhasil. Kemudian kita cetak aja bukti transfernya. Nah, di sini akan muncul PDF-nya seperti berikut. Nah, ini dia bukti transfernya. Ini bisa dikirim ke penyedianya nih bukti transfernya. Kalau aku sih begitu biasanya. Tunggu dulu, prosesnya itu masih ada, masih panjang loh. Ingat tadi kita udah motong dan mungut PPN dan PPh 23. Nah, pajak-pajak itu juga harus disetor ke kas negara. Tapi karena video ini menurut aku udah terlalu panjang, aku akan upload cara transfer pajaknya di video yang berbeda ya. Mungkin aku akan upload di minggu depan. Jadi stay tune terus di YouTube channel aku setiap hari Senin jam 7 malam. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Thank you so much for watching. Semoga membantu and until next time. Bye.